Wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mohon maaf tadi karena ada dawuh dari ibu ya, disuruh nderek ke Klaten, maka saya ini tidak bisa, pokoknya harus saya laksanakan, tapi ternyata ya perjalanan macet sampai Solo baru maghrib lebih ya, 10 menit setelah maghrib. Baiklah, tadi melanjutkan Pak Saiful tadi, yaitu tentang harta ya. Harta itu di dalam Al-Quranul Karim itu adalah kebanyakan berbentuk jamak, bukan malun tetapi amwalun. Seperti misalnya dalam Al-Quranul Karim surat At-Taubah dikatakan khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah dari harta mereka untuk zakat yang bisa mensucikan ataupun membersihkan mereka semuanya yang membayar zakat. Dalam ayat yang lain juga dikatakan wa fi amwalihim haqqum ma'lumul lis-sa'il wal mahrum. Ada yang senada dengan ayat ini, yaitu wa fi amwalihim haqqum ma'lumul lis-sa'ili wal mahrum. Di dalam harta mereka ada haknya orang yang meminta-minta, ada juga orang yang tidak mau meminta-minta tetapi mereka membutuhkan. Jadi ada dalam Al-Quran itu harta itu kebanyakan berbentuk jamak ataupun plural. Itu menunjukkan bahwasanya yang namanya harta itu bukanlah milik aku, bukanlah milik saya, tetapi harta itu adalah milik kami, milik kita, karena berbentuk jamak. Jadi kalau kita sebagai seorang direktur, maka kita tidak bisa memiliki harta tanpa adanya karyawan-karyawan. Maka perusahaan bisa maju ya karena adanya karyawan masuk ke perusahaan kita, bekerja untuk kita. Maka hakikatnya kita memiliki harta itu bukan karena usaha kita, usaha saya, tetapi usaha kita. Kemudian kita misalnya menjadi seorang pedagang. Pedagang ini juga memiliki harta, mendapatkan keuntungan karena ada konsumen, ada pembeli ya, ada pembeli. Kalau misalnya tidak ada pembeli, ya tidak mungkin kita dapat harta. Siapakah yang menggerakkan pembeli? Siapakah yang menggerakkan konsumen untuk membeli kepada kita? Ini mungkin kadang-kadang kita lupa bahwa itu adalah sebetulnya Allah lah. Allah yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Allah yang meluaskan dan menyempitkan rizkinya kita semuanya. Kalau Allah berkehendak akan menyetop konsumen, bisa saja. Kalau Allah berkehendak akan menyetop pembeli, bisa saja. Makanya seorang yang menjadi penjual ataupun pedagang juga tidak mungkin dia memiliki harta tanpa adanya konsumen. Dan demikian pula kita, misalnya nyun pangapunten, kalau misalnya kita jadi pemimpin, kalau tidak ada yang dipimpin, ya juga tidak mungkin menjadi pemimpin. Dan seterusnya dan seterusnya. Kita semuanya ini membutuhkan orang lain, maksudnya kita adalah makhluk sosial. Maka makhluk sosialnya itu jangan sampai hilang. Nah, makhluk sosialnya jangan sampai hilang ketika kita membutuhkan saja pertolongan orang lain, ketika kita membutuhkan bantuan orang lain, kita menjadi pengusaha, kemudian membutuhkan bantuan dari bawahan kita semuanya. Tapi kita juga harus ingat bahwasanya kita menjadi makhluk sosial adalah ketika kita mendapatkan keuntungan dari harta kita, maka kita harus ingat kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Ya, orang yang sekeliling kita adalah yaitu yang misalnya dalam bab masalah sedekah itu kita mendahulukan orang tua kita, anak kita, keluarga kita, kerabat kita, sebagaimana ada dalam urutan dalam Al-Quranul Karim, yaitu wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'aw wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakin wal jaridil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wabnis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Di dalam Al-Qur'an disebutkan kan urutannya semacam itu. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah, janganlah menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun.
Kemudian yang pertama, wabil walidain ihsana, berbuat baik kepada orang tua kita. Kemudian wabidil qurba, kepada kerabat kita. Wal jaridil qurba, wal jaril junub, waswahibi bil jambi, wabnis sabil, dan seterusnya. Ini kan berarti kan urutannya itu adalah orang yang terdekat dengan kita semuanya. Jadi kalau masalah kita memberikan sesuatu, berbagi sesuatu, itu yang paling penting adalah orang-orang yang terdekat dengan kita semuanya, karena mereka telah berjasa kepada kita, mereka mengetahui keadaan kita, itu yang paling penting itu. Karena orang yang berlebih-lebihan di dalam sodakoh, maksudnya dia bersodakoh tapi tidak tepat, ya, tidak tepat itu seperti orang yang tidak sodakoh. Jadi al-muta'addi bis sodakoh kal qasir, orang yang berlebih-lebihan di dalam sodakoh seperti orang yang tidak sodakoh. Maksudnya begini, kadangkala kita ada misalnya donasi untuk Palestina, donasi untuk Suriah, padahal ibu kita membutuhkan, kemudian kakak kita membutuhkan, keponakan kita kelaparan, malah kita sodakoh ke Palestina. Itu namanya orang yang berlebih-lebihan di dalam sodakoh, dihitung bukan sodakoh, sampai dengan tidak sodakoh. Karena apa? Yang di depan mata sendiri ada orang yang membutuhkan, malah jauh-jauh Palestina, ya, gitu. Sebetulnya bagus juga, sodakoh ke sana juga bagus. Tapi kalau orang yang sudah di sekeliling kita sudah kita backup, sudah kita melaksanakan kewajiban kita untuk sodakoh kepada mereka, kemudian kita sodakoh ke sana, tidak masalah. Tapi orang yang ada sekeliling kita belum disodakohi, malah sudah sodakoh ke luar negeri. Wah, luar biasa, keren sekali ke luar negeri, ya. Padahal dalam Al-Quran, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'aw wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakin wal jaridil qurba, ya, wal jaridil qurba wal jaril junubi wassahibi bil jambi wabnis sabili wa ma malakat aymanukum. Ini jelas sekali urutannya semacam itu. Jadi harusnya yang kerabat dulu, kerabat kita semuanya. Kalau sudah kita laksanakan kewajiban kita untuk mereka, boleh yang di luar itu, yang jauh-jauh tidak masalah. Ini kadang-kadang banyak sekali orang yang tidak bisa mentasarufkan, mendermakan sodakoh sesuai dengan aturannya. Jadi kadang-kadang jauh-jauh sodakohnya ke Jakarta, sodakohnya ke Surabaya, di sana ada Lazis misalnya, lembaga zakat infak sodakoh ke Surabaya, padahal dia orang Solo, tetangganya tidak kebagian. Wah, ini namanya mendahulukan yang jauh daripada yang dekat, namanya tidak dianggap sebagai sodakoh. Makanya harus diperhatikan juga. Nah, intinya harta itu memang adalah bukan milik saya, bukan milik aku, tapi harta adalah milik kita bersama. Sehingga kalau kita lihat ada memang yang namanya mal itu yang berbentuk mufrad, berbentuk satu, tetapi kaitannya dengan harta yang bermanfaat nanti di akhirat, yaitu yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ini kaitannya dengan di akhirat. Jadi harta yang bermanfaat untuk kita adalah hartanya kita yang ditasarufkan untuk orang lain. Nah, itu akan bermanfaat untuk kita sendiri secara personal, secara individual. Sehingga kalau kita simpulkan di dalam Al-Quran, yang namanya harta itu adalah merupakan miliknya bersama, bukan milik perorangan. Maka kita kadang-kala ada ibaratnya penguasaan kekayaan hanya beberapa gelintir orang. Misalnya Indonesia dikuasai oleh misalnya 10 naga misalnya dikuasai hanya beberapa gelintir orang. Satu orang memiliki berapa ribu hektar, berapa juta hektar. Nah, kalau kita berdasarkan prinsip dalam Al-Quran maupun hadis, kan kadang-kadang ada juga yang memang sebetulnya kekayaan itu tidak boleh dimiliki oleh perorangan. Misalnya air, an-nasu syura'u fi thalathin, manusia itu berkelompok memiliki sesuatu di dalam 3 hal. Di antaranya adalah al-ma, yaitu air. Nah, air itu sebetulnya milik bersama.
bukan milik swasta. Tapi kalau kebetulan kalau di kita itu banyak yang miliknya swasta, Aqua misalnya, ataupun ya tidak hanya Aqua, banyak ya, misalnya Aqua ya merek-mereknya semua yang ada di Indonesia, Aqua, Club, Fit, Zakia, wah apal ya. Mari bakul mari bakul minuman datanya apal okay. Aqua, Club, Fit ataupun apa saja kan itu namanya swasta. Nah, sebetulnya kalau misalnya Alma itu adalah miliknya bersama, itu tidak boleh dikuasai oleh perorangan. Walaupun misalnya dikuasai oleh perorangan, nanti seharusnya ya ibaratnya ada pajaknya yang harus dibebankan untuk kepentingan bersama. Karena dalam Al-Quran dikatakan yang namanya harta itu adalah kaila yakuna dulatam bainal aghniya'i minkum. Itu namanya harta. Kaila yakuna dulatan, supaya harta itu tidak berputar bainal aghniya'i minkum, di antara orang-orang kaya di antara kalian. Jadi harta tidak boleh berputar hanya kepada orang kaya saja, tapi harta itu harus berputar kepada siapapun yang membutuhkan harta kita semuanya. Jadi bulan Muharram ini, di Asyura ini, di antaranya amalnya adalah kita memperbanyak sedekah. Ya. Dalam kitab I'anatut Thalibin karangannya Syekh Zainuddin Al-Malibari itu ada 12 amalan di bulan Muharram, wabil khusus di tanggal 10 Muharram atau Asyura namanya. Di antaranya adalah sedekah atau sedekah. Sedekahnya macam-macam, yaitu bisa sedekah untuk yatim, karena bulan Muharram ini namanya Idul Yatama, hari rayanya anak-anak yatim. Makanya kalau bulan Muharram itu majlis taklim mana, masjid taklim A, B, C, D, masjid A, B, C, D, kemudian di kampung A, B, C, D ada santunan yatim, di sekolahan, di perguruan tinggi, itu dikarenakan memang yang namanya bulan Muharram adalah hari rayanya anak-anak yatim. Mereka bahagia karena banyak mendapatkan santunan dari orang-orang yang kaya, yang peduli kepada anak-anak yatim. Di samping itu juga sedekah untuk keluarga, jadi atau siah alal usroh, memperluas sedekah untuk keluarga kita. Nah, berdasarkan riwayat itu ada Sufyan bin Uyainah itu sudah mencoba sampai 50 tahun sampai 60 tahun mencoba amalan, yaitu memperbanyak sedekah nafkah untuk keluarga. Selama 50 tahun itu diberikan keluasan rezeki. Misalnya Muharram sekarang memberikan keluasan kepada saudaranya, biasanya jajak kening sego kucing ya, ditambah di levelnya, ditambah tingkat ya, levelnya ditingkatkan ya, jangan sego kucing ya, sego wong ya, sego wong, ataupun ini ke kafe ya gayane rodo kafe sithik, rodo larang sithik ora apa-apa, niat tausiah alal iyal, memperluas nafkah untuk keluarga. Kalau misalnya bulan sebelum Muharram itu sehari 50.000 atau sehari 20.000 ya, sehari 20.000 ditambah berarti sehari menjadi 30.000, atau sehari 50.000 ditambah sehari 70.000. Nah, itu namanya at-tausiah alal iyal, memperluas nafkah untuk keluarga. Nah, ini diantara amaliyah di bulan Muharram ataupun bulan di Asyura. Insyaallah nanti kalau kita niatkan hormat kepada Asyura, insyaallah nanti akan diberikan kemudahan rezeki kita semuanya. Di dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarah itu ada cerita ya, yaitu di negara Riyyi. Negara Riyyi itu ada orang yang meminta-minta kepada orang kaya, kepada qadhi, wahai qadhi, berilah kepadaku 3 hal, roti, daging, satunya apa lupa ya. Terus pagi-pagi datang ke qadhi, nanti aja pagi-pagi mau minta, nanti siang saja kesini lagi. Akhirnya pulang tidak, ibaratnya ini tidak mendapatkan apa-apa. Siang kesana lagi
ternyata ditolak lagi. Siang-siang ke sini, ngantuk-ngantuk malah ke sini, nanti sore saja ke sini. Nah, sudah ternyata ini diberi PHP, ya, harapan palsu, pemberian harapan palsu. Akhirnya pulang lagi, akhirnya datang lagi, ternyata juga sama, ditolak juga. Akhirnya pulang tidak mendapatkan apa-apa. Di tengah perjalanan ketemu dengan seorang Nasrani, ketemu, kamu nangis kenapa ini? Nah, saya minta kepada Sang Kodi 3 kali pagi, siang, sore, ternyata ditolak ini. Ya, lah kamu mintanya apa? Saya mintanya roti, daging, dan apa? Terus akhirnya kamu mintanya berapa? Terus akhirnya diberi oleh orang Nasrani tadi dengan lebih daripada yang diminta. Ya, kamu ini minta karena apa? Karena saya minta ini karena kemuliaan Asyura, katanya itu. Terus akhirnya dikasih. Ternyata Sang Kodi tadi malamnya ngimpi. Ternyata melihat ada bangunan yang sangat indah sekali, berlapiskan mutiara, emas, dan sebagainya. Ternyata setelah di dalam mimpinya itu ternyata ini adalah miliknya orang yang bersodakoh di malam di hari Asyura. Kemudian akhirnya bangun-bangun mencari tahu siapa yang telah memberi. Ternyata ditelusuri, ternyata ketemu. Terus akhirnya Sang Kodi tadi meminta kepada orang Nasrani tadi, kamu memberi berapa kepada orang yang minta tadi? Kok kamu sampai mendapatkan kemuliaan yang sangat luar biasa? Saya memberi ini. Sudah, kalau begitu saya tukar saja apa yang kau berikan, berapa kamu minta. Kemudian akhirnya orang Nasrani tadi tidak mau. Saya tidak akan menukar dengan apapun, walaupun 2 kali lipat, 10 kali lipat, tidak bisa. Ini adalah mahal, ya. Ini bagi saya adalah sangat berharga sekali bagi saya. Terus kemudian orang Sang Kodi tadi mengatakan, anta Nasrani, kamu kan Nasrani. Terus tidak, sekarang al-an asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Akhirnya orang Nasrani tadi bersyahadat di depan Sang Kodi tadi. Ini ada di dalam kitab Al-Faidul Mukhtar. Itu tentang kemuliaan Asyura. Makanya kita di dalam Asyura ini kita berusaha untuk menjadi orang yang ahli sodakoh. Jadi diusahakan kalau sodakoh memuliakan Asyura, niat memuliakan bulan, mudah-mudahan kita akan mendapatkan keluasan rezeki. Di samping itu yang terakhir adalah di bulan Asyura ini kita disuruh untuk berpuasa. Ketika Rasulullah SAW ada di Madinah, kemudian orang-orang Yahudi sedang berpuasa. Kemudian Rasulullah bertanya kepada mereka, lima tasumunahu hadzal yaum, kenapa kalian semuanya berpuasa pada hari ini? Kemudian orang itu menjawab, najallahu Musa min Fir'aun wa awraqa Fir'aun wa qaumah. Allah telah menyelamatkan Musa dan Fir'aun dan menenggelamkan Fir'aun dan kaumnya. Akhirnya Rasulullah SAW menyuruh sahabat-sahabat untuk berpuasa 10 Asyura. Kemudian Rasul nahnu ahaqqu wa aula bi Musa minkum, untuk memuliakan, untuk menghormati Nabi Musa. Ini diantaranya amalan 10 Muharram. Jadi besok berarti disunahkan untuk berpuasa tanggal 10 Muharram. Nah, untuk berbeda dengan orang Yahudi, maka Rasulullah SAW bersabda, sumu at-tasi'a wal asyira wa la tusyabbihu al-yahud. Ataupun Rasul mengatakan, seandainya aku masih hidup, la asumanna tasi', saya akan berpuasa pada tanggal 9. Nah, akhirnya tanggal 9 tadi disuruh untuk berpuasa. Jika tidak bisa tanggal 9, ya yauman qablahu au yauman ba'dahu, yaitu sehari sebelumnya atau sehari sesudahnya. Tanggal 11 juga tidak apa-apa. Jadi tanggal 10 Senin, tanggal 11 Selasa, ditambah Selasa dalam rangka berbeda dengan Yahudi, itu berarti insya Allah termasuk sunnah sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Yauman qablahu au yauman ba'dahu. Nah, tanggal 10, 11 bagi yang kuat puasa silahkan, bagi yang tidak kuat ya tidak apa-apa, yang penting berakhlak baik, insya Allah ganjarannya podo karo poso. Mungkin itu saja di antara keterangan tentang Muharram dan juga tentang sedekah. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Sudah Isya ya? Belum. 5 menit lagi. Nih.
Jadi kita ulangi lagi, intinya tadi yang pertama, jadi sedekah itu penting ya untuk kita semuanya. Kalau sedekah itu berarti menunjukkan keimanan kita sudah benar-benar kita beriman. Kan sedekah yasduqu sidqan. Jadi kita berarti imannya sudah benar kalau seorang sedekah. Insya Allah sedekah itu memiliki faidah yang sangat banyak sekali. Nah, faidah yang sangat banyak sekali. Di antaranya adalah bisa menolak bala, bisa memadamkan amarahnya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga bisa memperpanjang umur, tatwilul umur, tatwilul a'mar. Nah, ceritanya banyak tentang memperbanyak umur, ada dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarah. Kemudian yang kedua, khusus di bulan Muharram ini kita disunahkan untuk memperbanyak sedekah untuk yatim piatu. Insyaallah ini pahalanya sangat banyak sekali. Jadi kalau rumah kita ada anak yatim, kita berbuat baik, maka kita adalah termasuk rumah yang paling baik. Khairul buyut baitun fihi yatimun yuhsanu ilaih. Sebaik-baiknya rumah adalah yang di dalamnya ada anak yatim dan kita berbuat baik kepadanya. Wa syarrul buyut baitun fihi yatimun yusa'u ilaih. Sejelek-jeleknya rumah adalah di dalamnya ada anak yatim, kita berbuat jelek kepada yatim tersebut. Kalau kita berbuat jelek pada yatim, arusnya Allah bergoyang. Allah tidak ridho kepada orang yang menyia-nyiakan anak yatim. Kalau kita peduli anak yatim, maka kita dengan Rasulullah laksana begini ya. Ana wa kafilul yatim kahadaini. Saya dengan orang yang menanggung anak yatim seperti ini. Jadi dempet ya, berjejer antara kita dengan orang yang menyantuni anak yatim. Nah, yang diantuni jangan ini ibunya anak yatim saja. Jangan ibunya anak yatim saja, anak yatimnya juga perlu disantuni. Ini juga banyak yang yatim ini. Simbah-simbah ini banyak yang yatim piatu malah. Misalnya. Yang ketiga itu kita juga disunahkan untuk sedekah itu kepada keluarga, memperluas sedekah kepada keluarga. Insya Allah kita semuanya akan diluaskan rezekinya selama setahun. Nah, itu diantaranya amalan di bulan Muharram. Kemudian terakhir yaitu kita disunahkan untuk berpuasa tanggal 9 dan 10 tadi pagi, hari Ahad dan hari Senin tanggal 10. Jika tidak bisa tanggal 9 karena uzur ataupun ada halangan, bisa kita ganti dengan tanggal 11. Kalau tidak bisa tanggal 11 ya tanggal 10-nya saja. Kalau tidak bisa semuanya ya tidak apa-apa. Yang penting kita bisa menjaga lisan, hati kita semuanya berakhlak baik, maka sama dengan derajatnya seperti orang yang berpuasa. Karena innal mu'mina la yudriku bi husni khuluqihi darajatas shaim al-qaim. Sesungguhnya orang iman, dia jika berakhlak baik, maka dia mendapatkan derajat seperti orang yang berpuasa yang sungguh-sungguh. Jadi jika akhlaknya baik, semuanya akhlak baik itu ciri-cirinya samping kanan kita, kehadiran kita itu ditunggu-tunggu. Kehadiran kita menyenangkan. Kalau kehadiran kita itu menyebalkan, dalam hati yang baik maksudnya. Kalau kehadiran kita itu membuat orang itu menyingkir dari kita, berarti cirinya kita akhlaknya jelek. Tapi kalau kehadiran itu kita menyenangkan, membuat orang bahagia, membuat orang senang, berarti akhlak kita baik. Nah, itu derajatnya sama dengan puasa. Jika kita tidak bisa tahajud, tidak bisa duha, tidak kuat untuk melaksanakan ibadah ritual yang sifatnya sunnah-sunnah yang lain, maka ingin naik derajatnya gampang, yaitu berakhlak baik. Maka derajatnya langsung loadingnya cepat sekali, melebihi tahajud, melebihi duha, karena tahajud adalah ibadah fardiyah, ibadah individual. Duha adalah ibadah individual. Kalau orang berakhlak baik kan ibadah istimaiyah, ibadah sosial. Jika bermanfaat baik untuk orang banyak, berarti namanya derajatnya sangat tinggi sekali, pahalanya sangat banyak sekali. Jadi ukuran ibadah itu derajatnya tinggi ataukah tidak, yang penting adalah
apakah ibadah kita itu bermanfaat untuk orang lain lebih banyak ataukah tidak. Jika lebih banyak, maka itu namanya ibadah yang luar biasa. Misalnya orang ngajar, jadi guru, jam 7 sampai jam 12 ngajar, tidak ada waktu untuk duha, tidak apa-apa. Kenapa? Sudah ngajar orang lain, memberikan pelajaran pada orang lain, berapa ratus anak yang diberikan pengajaran, itu sudah melebihi duha, sudah melebihi sholat duha. Ya, itu makanya itu diantaranya kita yang penting adalah menjadi orang yang baik, itu juga insya Allah derajatnya tinggi di sisi Allah Subhanahu. Sekian saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihil unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.